Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan terus selalu berupaya untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah dalam kehidupannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala niat baik kita, segala ucapan baik kita, bahkan segala perilaku kita, walaupun banyak kekurangan, mudah-mudahan menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu kekecewaan yang sangat besar di akhirat nanti adalah ketika seseorang yang di dunianya sudah banyak melakukan kebaikan, ternyata nilainya nihil, hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pahala sholatnya hilang, pahala puasanya hilang, bahkan pahala menunaikan ibadah hajinya pun hilang. Tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kekecewaan yang sangat luar biasa terjadi pada saat itu. Karena pada saat itu manusia tidak bisa lagi meminta pertolongan kepada siapapun kecuali amal perbuatannya lah yang akan menolongnya. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya ajak kita semua para pemirsa TV One untuk memahami ayat Allah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang beberapa hal yang dapat menggugurkan pahala kebaikan yang sudah dilakukan oleh seorang muslim. Dan tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Satu di antaranya adalah asyirku billah. Perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sekali saja kamu menyekutukanku, kata Allah, kau menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, pasti terhapuslah amal pahala perbuatan kalian semua. Karena perbuatan syirik, pahala sholat hilang. Karena perbuatan syirik, pahala puasa hilang. Karena perbuatan syirik, pahala berzakat, pahala ibadah haji pun hilang semuanya. Ada orang yang berbuat syirik karena pertimbangan ekonomi, akhirnya dia berbuat syirik. Ada orang berbuat syirik kepada Allah karena pertimbangan politik, demi kepentingan politiknya. Dia mau menyekutukan Allah, dia mau berbuat syirik. Ya, maka pahalanya semua hilang. Ya, demi jabatan yang dia kejar, kemudian dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hilang pahala sholatnya, pahala puasanya, bahkan pahala ibadah hajinya pun hilang. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan untuk menanamkan akidah kepada umat Islam di Mekah pada saat itu. Oleh karena itu, janganlah kita rusak akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk kepentingan sesaat. Demi kepentingan ekonomi sesaat, demi kepentingan sosial sesaat, demi kepentingan politik sesaat, kemudian kita berbuat syirik, hilang semua pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala
Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW menjelaskan di antara hal yang dapat menggugurkan pahala dari segenap kebaikan yang sudah dilakukan oleh seseorang adalah al-ishtighalu bi'uyubil khalqi. Ya. Orang yang selalu sibuk dengan menggunjing aib sesama makhluk. Ya. Ada manusia yang memang Allah takdirkan berwarna kulit terang. Ada manusia yang memang Allah takdirkan berwarna kulit agak gelap atau gelap dan lain sebagainya. Semua itu bukan sesuatu yang diminta. Semua itu bukan sesuatu yang dipesan. Tapi itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita yang mengerti dalam masalah ini, jangan gara-gara warna kulit kemudian dijadikan bahan guncingan. Jangan gara-gara perbedaan tubuh dijadikan bahan guncingan. Ketika itu terjadi, maka pahala yang sudah dilakukan, pahala yang sudah didapat oleh orang tersebut akan diserahkan kepada orang yang diguncingnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena orang-orang semacam itu nanti akan minta kepada Allah, ya Allah, mana pahala sholatku, mana pahala puasaku. Allah terangkan, kau memang sholat, kau memang puasa, kau memang bersedekah, tapi kau juga sering mengguncing sesama makhluk. Maka guncinganmu itu menggugurkan pahala dari perbuatan baik yang sudah kau lakukan. Innalillahi, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW juga menerangkan, di antara hal yang dapat menggugurkan pahala dari kebaikan yang sudah dilakukan adalah hubbud dunia, cinta dunia. Artinya terlalu cinta dunia. Islam tidak mengharamkan seorang orang mencintai dunia. Bahkan tidak boleh kita melupakan dunia. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah, dan carilah oleh kalian untuk kebahagiaan akhirat kalian. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kalian lupakan bagianmu dari keduniaan. Artinya kita tidak boleh melupakan keduniaan. Tapi perlu diperhatikan, tidak boleh melupakan bukan berarti akhirnya mengejar keduniaan sampai mengabaikan akhirat. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia perlu kita cari, tapi jangan sampai setelah didapat dunia menguasai kita semua sehingga melupakan akhirat. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba kullum minhuma jami'an wala takunu kallan linnas. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Bukanlah kalian orang yang baik apabila kalian meninggalkan keduniaan semata-mata untuk akhirat. Wala akhiratahu li dunyahu. Dan kalian juga bukan orang yang baik kalau kalian meninggalkan akhirat untuk dunia. Meninggalkan akhirat untuk dunia semata, meninggalkan dunia untuk akhirat semata, dua-duanya tidak baik dalam pandangan Allah. Lantas yang baik bagaimana? Hatta yusiba kullum minhuma jami'a, sampai dua-duanya bisa terlaksana dengan baik. Urusan keduniaan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, urusan akhirat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya.
Dan Rasulullah berpesan dalam hadis tersebut, wala takunu kallan linnas, dan janganlah kalian menjadi beban bagi manusia. Artinya, seorang muslim yang beriman, dia produktif, dia aktif, dia tidak mau menjadi beban bagi lingkungan. Itulah orang yang beriman. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga menjelaskan kenapa pahala seseorang itu bisa hilang dari kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan. Qaswatul qalbi, keras hati, menutup pintu hati untuk menerima nasihat-nasihat agama, ya, nasihat-nasihat dari Al-Quran, nasihat-nasihat dari hadis. Al-Quran memberikan sindiran kepada orang tersebut. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, bisu, buta, dan tidak akan kembali kepada jalan yang benar. Dalam tafsirnya, mereka tuli bukan berarti mereka tidak mendengar, tapi mereka tidak mau mengambil manfaat dari nasihat-nasihat yang mereka dengar. Mereka buta bukan berarti tidak melihat, tapi mereka tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang sudah mereka lihat. Ya. Mereka bisu bukan tidak bisa berbicara, tapi lisan mereka tidak mau menyampaikan manfaat-manfaat kebaikan. Ya. Mereka itu kata Al-Quran, fahum la yarji'un, mereka tidak akan kembali. Dalam tafsirnya, la yuriduna ayyatrukud dhalalah bal thabituna fiha. Mereka tidak mau meninggalkan kesesatan, tapi sebaliknya mereka menetap dalam kesesatan itu. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua kita punya kelalaian, semua kita punya khilaf. Tapi bagaimana dengan khilaf dan kelalaian yang kita lakukan? Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang beriman apabila mereka melakukan kesalahan, fastaghfaru lidzunubihim, cepat berbuat istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia semua punya salah. Sekarang sudah minta maaf, nanti pasti melakukan kesalahan lagi. Sekarang beristighfar, nanti melakukan lagi. Karena Rasulullah mengatakan, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi bukan berarti ini menjadi argumentasi, wajar kalau saya salah, wajar kalau saya lupa, akhirnya menikmati kesalahan. Bukan itu maksudnya. Sebaik-baiknya manusia pasti ada kesalahan. Seingat-ingatnya manusia punya daya ingat yang kuat, pasti ada lupanya. Lah itulah manusia. Namun yang terpenting bagi kita, nah, agar amal pahala yang sudah amal kebaikan dan pahala-pahala yang sudah kita dapat tidak berguguran, jangan sampai kita termasuk orang yang keras hati untuk tidak mau menerima petunjuk. Mengapa seseorang itu susah menerima hidayah, menerima petunjuk? Salah satunya adalah faktor kibir, yaitu kesombongan. Kita lihat, siapa makhluk Allah yang pertama kali sombong? Iblis. Iblis bukan tidak tahu siapa Allah. Iblis bukan tidak tahu siapa Adam. Tapi gengsinya sebagai makhluk yang senior di surga, supaya hormat kepada Adam yang junior pada saat itu, dia tidak mau. Bahkan aba wastakbar, menolak dan sombong. Sudah menolak perintah Allah, sombong. Itu menggugurkan pahala kalau manusia melakukannya. Nah, iblis aba wastakbar, sudah menolak perintah Allah, kemudian sombong. Apa kata Allah? Kana minal kafirin, termasuk hambaku yang kafir. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu memiliki mawas diri. Bagaimana mawas dirinya? Tempatkan diri kita pada lingkungan yang kita selalu mendapat nasihat. Tempatkan diri kita pada satu lingkungan di mana kita malu untuk berbuat yang tidak baik. Tempatkan diri kita pada lingkungan
di mana kita selalu termotivasi untuk berbuat baik. Kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah bukan tanpa kesalahan. Sebaik-baiknya manusia, sekuat-kuatnya keimanan manusia, tetap ada kesalahannya. Ya. Nabi Adam punya kesalahan, ya. Nabi Yunus juga punya kesalahan. Para jamaah pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun dari kesalahan-kesalahan itu semua adalah diakui sebagai suatu kesalahan, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keras hati selalu ada dalam diri kita. Manusia yang keras hati tanpa berbuat dosa pun dia sudah melakukan perbuatan dosa. Dosa apa yang dia lakukan? Menolak petunjuk Allah, menolak nasihat, menolak hidayah. Maka dia menjadi orang yang hilang pahalanya di akhirat nanti. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting bagi kita untuk memahami hal selanjutnya. Apa yang harus kita antisipasi dalam kehidupan kita? Tulul amal, panjang angan-angan. Hanya bermimpi untuk menjadi orang yang bertakwa tapi tidak pernah berikhtiar melaksanakan ketakwaan. Hanya bermimpi untuk menjadi orang yang beriman tapi tidak pernah melaksanakan keimanan. Hanya bermimpi ingin menjadi seorang dermawan tapi tidak pernah mau berderma. Semua hanya angan-angan. Ketika angan-angan itu menguasai dirinya dan hari-harinya selalu berada dalam angan-angan, pada saat itu pahala dari kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan akan berguguran sedikit demi sedikit dan akhirnya habis. Dialah menjadi orang yang kecewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena apa yang sudah dia lakukan ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, kenapa pahala dari kebaikan yang sudah kita lakukan itu bisa hilang? Zalimun li nafsih, karena senang berbuat zalim, ya, karena senang berbuat curang, karena senang berbuat bohong, karena senang berkhianat. Amalan-amalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala justru dia menyukainya. Itulah kezaliman yang terus-menerus dia lakukan. Maka pahala dari segenap kebaikan yang dia lakukan itu akan menjadi habis berguguran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang lain yang juga perlu kita antisipasi agar pahala kita tetap ada, yaitu hindari perbuatan riya, pamer. Ya, kenapa demikian? Orang yang berbuat pamer, orang yang berbuat riya akan menghilangkan pahala dari kebaikan. Bukan cuma hilang pahalanya, ketika di akhirat nanti semua orang mendapat kebaikan, semua orang mendapat pahala dari amal-amal kebaikan yang sudah dia lakukan. Seorang yang beramal riya minta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, minta balasan kebaikan. Tapi apa kata Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum turaun. Pergilah kamu sana. Mintalah pahala, mintalah balasan dari orang-orang yang kau niatkan. Hal tajiduna minhum jazaan. Apakah kau akan mendapatkan balasan dari mereka? Tentu tidak. Karena pada saat itu tidak ada yang bisa memberi kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Suami tidak bisa menolong istri, istri tidak bisa menolong suami, orang tua tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong orang tua, dan semua manusia sibuk dengan amalnya masing-masing. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Semua manusia sibuk di akhirat nanti dengan urusannya masing-masing, sehingga tidak bisa menolong satu sama lain siapapun. Oleh karena itu, kalau kita melakukan hal-hal yang tadi sudah saya jelaskan, ya, berbuat syirik kepada Allah, hapus semua pahala. Ya, berbuat sibuk dengan menggunjing aib orang lain, hapus pahala kita. Keras hati tidak mau menerima nasihat, hapus pahala. Terlalu cinta dunia hingga mengabaikan akhirat, hapus pahala. Terlalu banyak angan-angan,
hapus pahalanya. Ya. Perbuatan zolim yang berulang-ulang terus-menerus dipertahankan, hapus pahalanya. Ya. Siapapun bisa salah, tapi jangan mempertahankan kesalahan. Oleh karena itu, pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Kebaikan pertama yang kita harus lakukan adalah latih diri kita untuk sepenuhnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang beriman apabila diseru kepada jalan Allah, tidak ada ucapan lain, tidak ada respon lain kecuali sami'na wa ata'na. Innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma fima bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Orang-orang yang beriman apabila diseru untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Rasulullah, untuk menyelesaikan permasalahan menurut Allah dan Rasulnya, tidak ada respon lain, tidak ada tanggapan lain, tidak ada ucapan lain kecuali mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai ketaatan kepada Allah dari hal yang paling ringan. Kita ulangi berkali-kali agar lahirlah sifat istiqomah. Ketika kita sudah melakukan sifat istiqomah, Allah memberikan gambaran kepada kita semua. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, malaikat akan datang dan berdoa minta kepada Allah, alla takhafu, ya Allah buanglah rasa takut pada diri orang yang istiqomah dalam kebaikan. Wala tahzanu, jangan kalian bersedih. Buanglah ya Allah rasa sedih, rasa minder pada orang-orang yang beriman itu. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Tanamkan rasa bahagia dengan surga yang telah Allah janjikan kepada mereka. Maka orang-orang yang beriman melakukan perbuatan apapun, senang dia melakukannya. Ketika dia melakukan kebaikan, dia memberi sesuatu kepada siapapun, kemudian orang yang diberi tidak mengucapkan terima kasih kepadanya, tidak ada masalah. Kenapa? Tugas dia memberi. Ya. Ketika dia mengajar siapapun, murid, jamaah, siapapun diajar, kemudian yang diajar tidak mengucapkan terima kasih, biarkan saja. Kenapa? Karena orang-orang yang istiqomah itu hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatkan diri kita pada lingkungan yang menjaga keimanan kita. Sebagai penutup, ada satu curhatan dari seorang sahabat Nabi SAW berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami ada bersamamu, iman kami naik, bertambah dan meningkat. Tapi kalau kami jauh darimu ya Rasulullah, iman kami berkurang dan menurun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setingkat sahabat Nabi pun mengalami fluktuasi keimanan. Apalagi kita orang yang di zaman sekarang ini dengan ujian berbagai macam. Namun ini jangan menjadi alasan untuk tidak berbuat baik. Masih ada ustadz di sekitar kita, masih ada kiai di sekitar kita, masih ada ulama di sekitar kita, masih ada orang-orang yang menyeru kebaikan di antara kita. Ya, jangan sampai nanti suatu saat sudah tidak ada lagi orang-orang yang menyeru kebaikan. Semua tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat baik. Kenapa? Tidak ada lagi yang menyeru kebaikan. Maka sekarang mari kita pertahankan keimanan kita untuk istiqomah dalam kebaikan, untuk terus melakukan amalan-amalan yang menghindarkan diri kita dari segala sesuatu yang menggugurkan pahala kebaikan yang sudah kita lakukan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.